toraks, ya. Kita bicara soal toraks ada atau dada, maka kita bicara tentang sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler, ya, pembuluh darah dan kardiovaskuler. Saya sudah memberikan linknya kemarin, ada buku bagus ya, Clinical Nursing Skill, ya. Di situ Anda akan belajar bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik. Materi ini cukup banyak ya, pemeriksaan fisik itu karena dada termasuk nanti ada payudara juga dan aksila. Jadi saya nanti akan cobanya cepat dan saya tidak menggunakan PPT, tetapi saya menggunakan artikel ya. Anda kan S1 ya, berarti tidak harus PPT. Ya. Dan artikel itu juga sama seperti buku ajar ya. Bisa Anda pakai juga. Ya. Oke. Nah, saya share screen dulu. Kelihatan nggak? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Ya, terlalu kecil apa cukup? Terlalu kecil atau cukup? Besarnya? Cukup. Ya. Oke, kita bicara tentang sistem pernafasan. Kalau kita bicara sistem pernafasan berarti ada anatomi, assessment ya. Dalam pemeriksaan fisik ya. Kalau kita bicara soal pemeriksaan fisik, berarti kita harus tahu anatominya. Kalau Anda nggak tahu anatominya, Anda nanti nggak bisa melakukan pemeriksaan fisik, itu yang pertama. Kemudian Anda melakukan pengkajiannya, ya, pemeriksaan fisiknya, assessment. Nah, yang ketiga, pemeriksaan fisik itu bukan hanya sekedar pemeriksaan fisik, Anda melakukan tindakan. Tapi Anda mendapatkan penemuan, abnormal finding. Ya. Jadi tujuannya respiratory system ini adalah Anda membandingkan antara yang normal dengan yang abnormal. Ya, begitu nanti ada perbedaan abnormal dengan yang normal dengan abnormal, Anda bisa menentukan ini abnormalnya karena apa. Contoh, misalkan Anda melakukan perabaan, ya, atau Anda melakukan perkusi. Harusnya secara normal perkusi itu bunyinya flat, gitu ya. Tapi tiba-tiba Anda waktu lakukan perkusi bunyinya itu dullness, misalkan. Nah, Anda akan tanya, ya, ini kenapa jadi bunyinya dullness ya? Ada apa ya? Kira-kira penyakit apa saja yang kalau dilakukan pemeriksaan fisik bunyinya menjadi dullness? Ya, itu namanya abnormal finding. Ya. Nah, teknik atau metode pemeriksaan fisik itu ada berapa? Pasti Anda udah belajar di awal. Ada berapa metode atau berapa teknik untuk melakukan pemeriksaan fisik? Ayo. Izin menjawab ada 4, Ibu. Oke, apa aja? Inspeksi, palpasi, perkusi, sama auskultasi. Auskultasi. Ya. Oke, bagus. Nah, kalau observasi atau inspeksi atau observasi itu adalah kita menggunakan indera kita, ya. Anda menggunakan mata Anda untuk melihat, untuk menginspeksi atau inspeksi ya. Inspeksi itu sama seperti observasi. Anda menggunakan mata Anda untuk menginspeksi, Anda menggunakan telinga Anda untuk mendengar, contohnya, kok ini bunyi nafasnya krok, krok, krok. Jadi Anda gunakan indera Anda untuk mendengar. Ya, Anda tidak menyentuh apapun pada pasien itu. Anda belum melakukan palpasi, Anda belum melakukan perkusi, Anda hanya melakukan inspeksi. Jadi dengan inspeksi itu, Anda sudah bisa menggunakan indera mata untuk melihat bagaimana penampilan pasien, bentuk dada pasien, bentuk kulit pasien, warna kulitnya, dan segala macam. Ya. Kemudian Anda menggunakan telinga Anda untuk mendengar, ya. Anda menggunakan hidung Anda untuk mencium. Kok dicium, Bu? Kenapa cium? Ya, yang Anda cium misalkan baunya bau apa? Contohnya seperti pasien dengan koma diabetikum, ya, itu baunya bau keton. Jadi waktu dia bernafas itu baunya tuh seperti bau keton. Ya, rasa fruity, baunya kayak bau fruity gitu ya. Nah, itu hanya dengan penciuman Anda sudah dapat memprediksi ini kok baunya seperti bau keton ya, jangan-jangan pasiennya itu mengalami masalah di dalam gulanya atau diabetik gitu. Ya, diabetic shock gitu misalkan. Ya. Nah, itu kemudian Anda menggunakan mata, hidung, telinga, ya. Mata, hidung, telinga itu yang paling penting.
Nah, kalau perabaan ya, perabaan ini ya itu biasanya Anda gunakan pada saat Anda palpasi. Ya, pada saat Anda palpasi, Anda perkusi, Anda menggunakan sensitivitas kulit, ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini saya tidak akan membahas banyak tentang anatomi karena Anda sudah dapat pelajarannya di IBD ya. Yang jelas itu anatomi ada dua, ya, upper dan lower airways, ya. Nah, karena kemarin Anda sudah membuat resume, ya, berarti nanti kita akan ada tanya jawab ya. Nah, anatomi lainnya siapa lagi yang berperan di dalam sistem pernafasan? Laring, ini juga pasti sudah tahu ya. Laring, nah ini adalah apa namanya sistem pernafasan bagian bawah ya. Ini sistem pernafasan lower airways ya, ada alveoli, ada alveolus ya, bronchialis ya. Nah, ini juga ya kita bicara tentang organ paru. Ya, ini ada paru. Paru itu terbagi atas berapa lobus? Ya. Ingin menjawab 3, Ibu. Nah, 3. Yang Ada mana yang itu? 3, ada yang 2. Ada yang 3, ada yang 2. Ya. Kemudian di posisinya paru gimana? Kanan sama kiri tidak sama ya tingginya ya. Kenapa tidak sama tingginya? Karena dia ada jantung. Ya. Karena di jantung. Sebelah mana yang lebih tinggi? Sebelah mana yang lebih tinggi? Jantung ada di sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri, Ibu. Kiri. Ya, jadi dia karena ada jantung jadi parunya agak naik sedikit. Ya, kiri. Ya. Nah, ini sekarang karena Anda sudah membuat resume, ada tadi inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi. Oke, saya coba satu, ya. Atau siapa mau jawab? Kalau kita inspeksi, apa yang diinspeksi? Siapa mau jawab? Kalau kita inspeksi, apa yang mau diinspeksi? Yang dikatakan inspeksi pada sistem pernafasan, apa aja yang diinspeksi? Izin, Ibu. Siapa? Amar. Ya, Oke, Amar. Ya. yang saya tahu itu kalau untuk inspeksi pernafasan itu lihat ini ya Bu, dadanya itu rata atau enggak. Terus apa lagi? Terus ya, dada kiri sama kanannya itu sama atau enggak. Itu sih Bu yang saya tahu. Dada kiri sama dada kanan. Ya. Oke, siapa lagi? Izin Ibu. Yang saya baca juga itu semalam itu dilihat dari warna kulit di area dadanya itu Bu, sama cara bernafas dan penggunaan otot-otot dadanya Bu. Betul. Ya, penggunaan otot dada, ya penggunaan otot bantu pernafasan dadanya itu. Nah, kalau ini inspeksi nih, sorry kita inspeksi, ya kita awali dengan inspeksi dulu. Nah, kita lihat nih, ya dada itu ya ada 4 garis. Kalau kita tarik garis, lihat ya, cukup jelas ya gambarnya ya. Ya, ada di tengah. Ini kan ada apa? Sternum ya. Sini dibagi. Ya, demikian juga di bagian belakang posterior. Nah, ini. Sorry. Nah, ini dibagi. Ya. Nah, apa sih yang Anda inspeksi? Yang pertama Anda lihat dulu bentuk dadanya. Ya, bentuk dadanya seperti apa. Nah, ini. Nih, bentuk dadanya. Kemudian cara dia betul tadi ya, yang temannya yang belakang itu ya. Bagaimana cara dia bernafas? Anda nggak lakukan apa-apa hanya dengan melihat saja, observasi gitu. Nah, kalau misalkan Anda nggak usah diapa-apain juga Anda sudah tahu, oh ini pasiennya ini mengalami gangguan pernafasan. Dari cara bernafasnya udah kelihatan. Pendek-pendek gitu, nafasnya cepat. Itu kan dengan observasi ya, dengan cara observasi. Ya, respiratory rate dan pattern, ya kecepatannya dan polanya. Ya, ini masuk dalam pemeriksaan tanda-tanda vital juga ya. Kemudian aksesoris muscle use, ada penggunaan otot bantu pernafasan, ada enggak? Jadi kalau Anda lihat ya dadanya itu, kalau dia penggunaan otot bantu pernafasan, dadanya itu tuh ngembangnya tuh seperti dalam sekali. Ya, termasuk juga di daerah diafragma. Jadi di paling ujung itu kan ada epigastrum ya. Nih, daerah ujung itu sebentar saya. Nah, ini daerah sini nih. Ya, daerah sini.
Lihat nggak? Ini kursor Ibu lihat ya. Nah, daerah sini itu dia itu seperti melengkung ke dalam. Ya. Kenapa dia melengkung ke dalam? Itu biasanya tanda-tanda orang dengan gangguan pernafasan. Karena dia berusaha untuk menarik nafas yang banyak. Ya, dia berusaha untuk menarik nafas yang banyak sehingga sampai terlihat cekungan di bagian daerah bagian bawah sternum diafragma itu. Nah, biasanya kelihatan itu. Ini dadanya itu langsung kelihatan seperti mengembang. Itu yang dikatakan otot bantu pernafasan tadi. Ya, jadi kalau ada sampai pasien bernafas dengan menggunakan otot bantu pernafasan, ya, itu kemungkinan dia mengalami gangguan pernafasan. Kenapa? Penggunaan otot bantu pernafasan itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dia seperti kekurangan oksigen, ya di dalam paru-paru. Ini terjadi pada masa COVID kayak gini ya. Biasa pasien sampai kalau Anda pernah yang COVID seperti kok aku tuh pengen ngambil nafas tuh nggak bisa gitu, rasanya susah banget ngambil nafas, kayaknya nafas itu susah banget. Kenapa? Karena oksigen di dalam paru-parunya berkurang. Kenapa oksigen dalam paru-parunya berkurang? Karena itu tadi, karena dari COVID tadi ya tertutup oleh virusnya itu. Sehingga dia berusaha untuk menarik nafas yang dalam, tapi nggak bisa. Akhirnya terjadilah penggunaan otot bantu pernafasan. Ya, kalau secara normal seperti ini nih bentuknya. Lihat ya gambar orang ini ya, secara normal seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita palpasi. Coba, siapa bisa jawab? Yang dipalpasi itu apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, Yang dipalpasi itu setahu saya diraba apakah ada benjolan pada dinding dada, terus apakah ada penyempitan atau pelebaran sela iga, lalu apakah ada kelainan tulang atau fraktur iga, Ibu. Seperti itu. ya, bagus sekali ya. Baca berarti Elsa ya. Nah, ya betul. Ya. Nah, palpasi kalau tadi inspeksi itu Anda menggunakan mata, apalagi? Menggunakan apa lagi? Kalau kita indera pendengaran, penciuman, penglihatan. Ya, itu kalau inspeksi. Ya, seperti tadi tuh. Dengan mata saja Anda melihat, oh nafasnya tuh cepet banget, oh nafasnya pendek banget. Gitu. Dengan mata Anda lihat kok terjadi seperti cekungan di daerah epigastrik gitu ya, di bawah sternum itu. Ini pasiennya kok, ini berarti pasiennya mengalami gangguan pernafasan. Anda tanya aja ke pasien, Bapak susah nafas ya Pak ya? Iya susah nafas, kok tahu? Ya kelihatan Bapak dadanya itu seperti naik ke atas. Nah itu. Ya, jadi hanya dengan mata saja Anda bisa melihat. Ya, atau Anda bisa mendengar pakai suara Anda bunyi nafas pasien. Nah itu. Itu bisa Anda melihat misalkan ini ibu lagi banyak riaknya, kenapa bunyi suaranya seperti bunyi suara riak, nah gitu. Atau pada pasien asma, siapa yang punya asma, nafasnya itu seperti nafas mengi, ya mengi itu seperti orang kesehatan bilangnya mengi, tapi orang awam bilangnya bengek gitu ya, nafasnya gitu. Itu kedengaran dengan menggunakan telinga kalian, ya. Nah ini yang dipalpasi. Betul tadi temannya bilang ya. Karena dia itu dada itu bagian depan dan bagian belakangnya anterior dengan posterior. Anda lakukan tangan. Ya, ini yang tadi temanmu melihat ini ada ini enggak? Ada apa? Di dadanya itu ada benjolan enggak? Hanya untuk megang aja, terus nyeri atau tidak? Pak, kalau saya pegang di sini nyeri enggak gitu. Ya itu namanya dengan cara palpasi. Kemudian tadi yang dikatakan melihat di dalam ada ini enggak di daerah rongga-rongganya ada apa? Ada pembesaran enggak? Nah, ini ya. Nah, palpasi itu dilakukan di bagian depan dan bagian punggung. Nah, ini. Ya, bagian anterior dan posterior. Lalu ada lagi yang namanya taktil fremitus. Ini paling ciri khasnya ya. Ciri khas untuk memeriksa sistem pernafasan dengan palpasi itu ada dua ya. Dengan cara menilai pengembangan paru ya, menilai pengembangan paru. Caranya ini nih, yang sini nih. Lihat kursor saya enggak? Anda meletakkan tangan ya. Di videonya ada kan kalau nggak salah ya? Di videonya ada. Anda meletakkan tangan ya, lalu nanti Anda suruh pasien bernafas. Nanti tangannya itu akan bergerak sesuai dengan pernafasan pasien. Nah, pasien nafas, nanti mengembang parunya, tangan Anda ikut mengembang. Pasiennya menurunkan mengeluarkan nafas, tangan Anda jadi ini lagi. Pasiennya tarik nafas lagi, tangan Anda mengembang. Ya, jadi Anda merasakan adanya pergerakan pengembangan paru melalui tangan Anda. Ya, yang Anda lihat tuh tujuannya untuk apa, Bu?
Bukan hanya melihat, oh tangan saya bergerak gitu. Bukan itu yang Anda membandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri gitu. Kok tangan kanan saya berkembangnya lebih tinggi? Kok tangan kirinya berkembangnya tidak tinggi gitu. Jadi kalau Anda lihat yang satu berkembang tinggi, yang satunya pendek gitu. Dia narik nafas, yang satunya dalam, yang satunya pendek. Ada perbedaan pengembangan antara tangan kiri dan tangan kanan. Berarti itu menunjukkan adanya gangguan pengembangan paru pada paru kanan dan paru kiri gitu. Paham ya maksud Ibu ya? Ya, itu namanya evaluasi pengembangan paru ini nih. Ibu sudah kasih video ya. Jadi video itu nanti sebelum praktek Anda harus pelajari dulu. Ya, videonya bagus itu kalau nggak salah dari Filipina ya. Universitas di Filipina. Kemudian ini Anda mengecek taktil primitus. Ya. Biasanya kalau pengecekan taktil primitus itu tangan pasiennya begini. Ya, kenapa begini? Supaya parunya itu agak berkembang. Nih, ini lihat nggak tangan Bapak ini? Ya. Terus pasiennya apa? Pasiennya menyebutkan kalau pakai bahasa pasiennya harus menyebutkan huruf vokal. Vokal, ingat huruf vokal apa aja coba? Huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. Kenapa huruf vokal? Karena huruf vokal itu kan yang menimbulkan udara ya. Menimbulkan udara. Ada seperti ada gema. Kalau K kan nggak kelihatan. A, seperti ada gema. Gitu ya. Nah, ini juga dia taktil primitus menggunakan huruf vokal. Kalau di luar negeri itu menggunakan 99. 99 I sama E-nya. Ya, 99 gitu biasanya. Ya, tapi kalau di Indonesia biasa kita menggunakan 77 U-nya itu loh. Ya. Ya kan? Soalnya angka yang ada kata vokalnya banyak itu 77 U sama U, 77. Terus apa yang Anda rasakan? Pada saat pasien itu bicara, ya, 99 atau 77, Anda rasakan getaran di sini. Terasa bergetar. Kenapa tadi yang saya katakan tadi huruf vokal kan? Huruf vokal itu kan menyebabkan getaran. Nah, terus apa yang Anda rasakan? Sama. Bukan hanya, bergetar loh, tanganku bergetar loh, tanganku bergetar. Bukan itu yang Anda rasakan getaran yang ada di tangan kanan dan yang ada di tangan kiri. Tangan kiri Anda kan pasti menunjukkan paru kiri, betul nggak? Tangan kanan Anda menunjukkan paru kanan. Nah, Anda rasakan getarannya. Kok getaran di tangan kiri lebih pendek, lebih kecil dibandingkan getaran di tangan kanan? Nah, gitu. Jadi itu yang Anda cek, ya. Itu untuk melihat pengembangan paru di kanan dan di kiri. Ya. Nah, oke, apa yang diperkusi? Coba, siapa yang bisa jawab? Sudah buat resume? Ayo, apa yang diperkusi? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa? Stefani. Di bagian area permukaan dada dan punggung atas, Ibu. Permukaan dada dan punggung atas. Ya, yang diperkusi itu ada apeks kanan dan kiri di sela iga. Jadi kalau kita perkusi, tahu perkusi kan? Kayak gendang, perkusi kan? Dung, 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 dung. Kenapa? Pasti Anda mendengarkan suara yang di bawahnya itu ada ruang kosong, betul nggak? Nah, kalau gendangnya itu isinya air, bunyinya gimana? Kan nggak seperti itu ya? Paham nggak maksud Ibu? Nah, jadi yang Anda perkusi di dada itu, paru-paru itu adalah ruang kosong. Ruang kosongnya apa? Ruang kosong itu adalah intercostal space. Ya, celah. Nah, oke, seperti ini. Nih, contohnya ini nih. Nah, ini. Ini kamu lihat, kelihatannya kursor Ibu ya. Ini tulang iga. Ya kan? Interkostal, ini kostae ya. Bahasa ininya kostae. Kalau kita awam bahasanya iga. Ini juga tulang iga kan? Nah, di tengah-tengah ini itu adalah space. Paham? Tengah-tengah ini space. Makanya intercostal space 1, intercostal space 2, intercostal space 3, intercostal space 4, intercostal space 5 nih. Yang besar-besar itu ada 5 intercostal space, ICS namanya, intercostal space. Nah, ini yang Anda cek nih.
Jadi yang Anda perkusi itu adalah ini daerah-daerah rongga-rongga ini. Ya, kalau tulangnya kamu ketuk ya nanti bunyinya beda kan? Nah, jadi itu. Paham ya? Nah, ini ya di bagian apex dada itu ya, pokoknya di semua intercostal space bisa Anda perkusi. Ya, perkusi itu sudah dikasih tahu ya, tekniknya dia menggunakan jari yang sebelah sini. Ini ya. Kemudian Anda perkusi. Pas di bagian bawah sini. Di bawah ujung kuku, di bawah kuku ya, itu. Letakkan tangan Anda ya, lalu diperkusi, diketuk. Nah, ini bunyinya. Bunyinya perkusi itu macam-macam, ada bunyi flat, ada bunyi dullness, ada bunyi resonan, hiperresonan, timpanik. Ya, yang mana ini yang normal, yang mana yang tidak. Nah, ini. Anda bisa lihat. Kalau dia bunyinya short, terlalu pendek, ya ini kemungkinan dia mengalami pleural effusion. Kalau dia misalkan dia suaranya terlalu kencang gitu waktu Anda ketuk, kok suaranya kencang ya? Nah, itu pneumonia. Ya, kalau suaranya panjang waktu diketuk ini, dia tuh suaranya seperti memanjang, itu namanya bronkitis. Ya, ini ada apa? Ada berbagai macam. Lalu nanti apakah kalian sudah langsung bisa? Enggak. Ya, ini membutuhkan suatu keterampilan, jam terbangnya harus tinggi. Dokter umum aja belum tentu bisa. Yang bisa dokter apa ya? Dokter spesialis paru. Nah, itu. Ya, dokter umum aja juga belum tentu bisa. Maksudnya ini loh, untuk membedakan flat, dullness, resonan. Jadi, tapi apakah perawat nggak bisa? Bisa. Kalau Anda kebetulan bekerja di ruang perawatannya adalah ruang perawatan ICU atau yang banyak pada ruang perawatan yang gangguan-gangguan paru dan Anda banyak melakukan pemeriksaan fisik, Anda akan pasti bisa sendiri. Ingat ya, ini keterampilan, paham kan? Keterampilan. Kalau keterampilan semakin sering dilatih, semakin bisa. Ya, seperti orang naik sepeda. Ya, keterampilan. Semakin sering latihan sepeda, semakin dia bisa sama. Jadi semakin telinga Anda itu bisa membedakan antara bunyi dull, ya, dull, ya, bunyi flat, bunyi resonan. Paham ya? Jadi kami tidak menuntut Anda harus bisa. Yang penting tekniknya aja begini. Tapi apakah ini flat apa dull ya? Kamu tanya ke saya juga nggak bisa. Mohon maaf, ya. Karena mengajarkan tapi juga belum tentu karena tidak sering yang cepat itu adalah buat mereka yang sering merawat pasien. Paham ya? Sering merawat pasien dengan gangguan pernafasan ini jadi terlatih. Nah, kemudian mengukur diafragma. Ya, pergerakan diafragma, tapi ini enggak terlalu ya, ini pengukuran gerakan diafragma ya. Pengukuran diafragma itu dilakukannya untuk mengecek ini ya, mengecek dengan cara perkusi. Ya, jadi di mana daerah diafragma? Karena diafragma untuk tiap orang berbeda-beda ketinggiannya. Ya, jadinya dia harus diukur dulu, ya. Nah, ini auskultasi. Apa yang kita auskultasi? Coba, siapa? Suara Izin nafas menjawab, tadi. Ibu. Ntar dulu sebentar. Ini dari kelas mana nih? Saya Jangan, dari kelas A. enggak, sekarang kelas B. Dari tadi kelas A. Oke. Izin, Bu. Amar ya. Amar lagi, yang lain jangan Amar. Tadi Amar udah. Ya, Bu. Ayo kelas B. Tadi kelas A udah 2 kali. Masuk, Bu. Siapa nih? Ridal. Ya, Bu. Oke, ayo. Auskultasi itu metode pemeriksaannya untuk mendengarkan bunyi, Bu. Mendengarkan bunyi jantung. Ada Paru, kita lagi bicara paru, bukan jantung. Ya, kan bunyi paru, bunyi pernapasan. Ridal itu lagi di mana sih posisinya? Di kampung kamu, Ridal? Ridal, Ya, Bu. kamu lagi di mana tinggalnya nih? Di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi. Kamu dari Sumatera Barat ya? Iya, Bu. Dialeknya kelihatan banget ini. Dialek Sumatera Barat. Oke, bagus ya. Baik, Bu. Yang kamu dengarkan bukan jantung. Ingat ya, di toraks itu, di dada itu ada 2 tadi kan? Ya, ada 2 organ pernafasan, paru-paru dan organ jantung. Sekarang kita fokus dulu ke paru, sistem pernafasan. Ya.
Karena dua-duanya bisa tuh. Nanti yang dikatakan Anda jangan liar ya, Anda jangan liar. Jadi misalkan Anda meletakkan di dada, ya nanti Anda bisa melihat dokter. Dokter itu melakukan pemeriksaan fisik di dada, melakukan perkusi di dada, melakukan palpasi di dada. Anda mesti tanya, ini yang dipalpasi itu apakah organ paru atau organ jantung? Nah, ini yang diauskultasi itu apakah auskultasi organ paru atau organ jantung? Nah, gitu. Paham nggak maksud Ibu? Ya, karena di dada itu ada 2 organ. Ya, biasanya kalau dokter mengatakan tarik nafas dalam, keluarkan. Nah, itu biasanya yang akan diperiksa adalah organ paru. Kalau organ jantung nggak ada hubungannya dengan oksigen, ya kan? Dia kan berhubungannya dengan dep-dep, dep-dep, dep-dep. Nah, itu organ jantung. Kalau oksigen kan berhubungan dengan suara nafas. Keluar. Keluar. Nah, itu. Jadi suara yang didengar di auskultasi, ya auskultasi kita menggunakan stetoskop ya. Ya, nanti Anda waktu ini harus punya stetoskop ya, tanda-tanda vital kit Anda harus punya ya. Nah, waktu lagi Anda menggunakan stetoskop, kalau Anda mau fokus mendengarkan suara nafas, itu bisa nah gitu. Ya, tinggal Anda mendengarkan suara nafas yang normal dengan suara nafas yang abnormal. Seperti apa? Ya. Nah, kalau misalkan yang Anda dengarkan di stetoskop Anda bunyi dep 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 dep, itu yang Anda dengarkan adalah bunyi jantung. Paham ya? Jadi jangan sampai bingung. Kalau Anda letakkan auskultasi di dada, bisa kedengaran bunyi suara nafas dan bisa kedengaran bunyi jantung. Nah, kalau Anda mau fokus ke pernafasan, hilangkan dulu bunyi dep 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 dep. Nah, Anda fokus mendengarkan suara nafas. Karena nanti pada saat Anda letakkan stetoskop di dada, itu akan kedengaran 2. Akan kedengaran 2 suara. Ya. Suara apa? Suara nafas dan suara bunyi jantung. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita bicara tentang dada. Sebentar. Sebentar ya. Ya, maaf ya. Nah, ini auskultasi ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau Anda meletakkan stetoskop ya, kalau dia itu Anda mau mendengarkan suara nafas, Anda bisa letakkan stetoskop Anda di semua tempat selama di dalam di dalam rongga paru. Ini kan rongga paru kan? Lihat nggak rongga paru ya? Nih, Anda bisa letakkan stetoskop di mana aja. Biasanya daerah sini. Nah, sampai ke sini. Jadi mulai dari tengah sampai begini. Ya. Ini ya meletakkan stetoskopnya, lihat ya kursor Ibu kelihatan kan? Anda letakkannya menilainya tuh dari sini, sorry. Menilainya dari sini sampai ke sini. Di bawah sini. Itulah, yang sini juga Anda nilainya dari sini sampai ke bawah sini. Karena Anda lihat rongga paru itu sampai di bawah. Lihat nggak? Ya, jadi nanti kalau Anda meletakkan stetoskopnya Anda letakkan bisa di sini sampai ke bawah. Sampai ke bagian di bawah. Paham? Paham ya? Nah, kalau untuk melakukan auskultasi suara nafas, itu bukan hanya didengarkan di bagian depan, tapi juga didengarkan di bagian posterior, bisa.
Karena Anda lihat ini, paru-paru ya. Anda lihat paru-paru nih. Paru-paru itu bisa di depan, bisa di belakang. Ya kan? Rongganya itu kan depan sampai ke belakang. Ya. Jadi bisa juga didengarkan begini. Posisinya mendengarkannya dari atas, dengerin letakkan stetoskopnya bisa di sini, bisa di sini sampai ke bawahnya. Bawah sini nih, bawah. Ini bawah sini ya, dan bawah kalau di depan bawah sini. Paham nggak? Ibu menjelaskannya paham nggak? Paham ya? Nah, beda dengan jantung. Kalau jantung ya, itu posisinya di depan. Ini lihat nggak nih ada organ jantung nih. Ini nih, lihat nggak nih ada organ jantung. Jantung itu posisinya di depan. Jadi Anda tidak bisa mendengarkan suara jantung, bunyi jantung di belakang. Nggak bisa. Anda meletakkan stetoskop mau mendengarkan suara jantung, itu Anda nggak bisa dengar kalau di belakang. Paham? Karena jantung posisinya di depan. Tapi kalau paru-paru, karena dia paru-paru itu di depan dan di belakang dan terletak dalam rongga, ada dua, dia bisa didengarkan di depan dan di belakang, suara nafas. Suara nafas, suara paru, suara nafas, suara jantung, suara nafas, suara jantung. Ya, ingat ya, suara nafas itu bisa didengarkan di anterior dan posterior. Oke? Tapi suara bunyi jantung hanya bisa didengarkan di posterior. Kalau kita mendengarkan suara nafas, kita bisa meletakkan stetoskop di area atas sampai ke bawah. Tapi kalau kita mendengarkan bunyi jantung, nanti ada. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, ini ada beberapa jenis bunyi suara nafas nih. Nih ya. Ini kita tadi yang mendengarkan bunyi vokal primitus, ini suara nafas ya. 99, 99. Jadi pasiennya itu kita suruh ask the patient to say 99, 99. Atau misalkan gitu. Ini egoponi, jadi suara suara vokal. Pokoknya yang suara vokal itu dia memberikan getaran sehingga Anda bisa mendengarkan bunyi suara nafas. Ya, whisper nih, ask the patient to whisper 1 2 3. 1 2 3. Ya, kenapa 1 2 3? Karena angka 1, 2 dan 3 itu pasti diakhiri dengan vokal, betul nggak? 1 belakangnya U, 2 paham ya? Diakhiri dengan suara vokal. Pokoknya intinya vokal nih, vokal. Ya. Oke, sampai sini paham nggak? Untuk demonstrasi nanti kita pelajari, tapi Anda tolong lihat itunya ya, videonya ya. Oke, nah ini suara nafas, ini yang saya tadi Ibu katakan ya, suara nafas bisa Anda di sini juga bisa Anda letakkan ya. Nah ini suara nafas trakeal. Nah, sorry, ini ada suara nafas trakeal, kelihatan nggak ini? Nah ini suara nafas trakeal. Kelihatan nggak ya? Nah ini, nih suara nafas trakeal, Anda meletakkan stetoskop di sini. Ya, suara nafas trakeal Anda letakkan stetoskop di sini. Ya, ini kan jalan masuk udara, betul nggak? Betul ya? Anda letakkan stetoskop di sini, namanya suara nafas trakeal. Kalau suara nafas bronkial, itu Anda letakkan stetoskop di bawahnya. Yang satu di sini, di sini, yang satu di samping sini. Kalau suara nafas bronkofesikular, Anda letakkan stetoskop di sini. Nah, kalau suara nafas vesikular, Anda meletakkan stetoskop di semua lapang paru nih, daerah yang merah ini. Depan dan belakang. Paham? Ya, jadi kalau Anda mendengarkan suara nafas trakeal, Anda letakkan di tengah-tengah. Kalau Anda mendengarkan suara nafas bronkial, Anda letakkan kanan kiri. Ya. Jadi caranya tarik nafas, Bu, letakkan seperti ini, keluarkan, akan dengar suara nafas di sini. Kenapa? Karena bunyi suara nafas trakeal dengan suara nafas bronkial dengan suara nafas bronkofesikular dan vesikular itu berbeda bunyinya. Paham ya? Itu berbeda bunyinya. Jadi kalau Anda suruh misalkan Anda punya stetoskop di rumah, Anda suruh misalkan keluarga Anda, adik Anda suruh nafas, Anda letakkan di sini. Itu akan berbeda bunyinya dengan kalau Anda letakkan di sini. Akan berbeda bunyi kalau Anda letakkan di tengah-tengah. Paham? Ya, oke ya. Nanti Anda bisa pelajari ini ya. Nah, ini abnormal finding. Tadi siapa temannya yang katakan? Nah, ini. Nah, ini bentuk dada. Ini dengan cara inspeksi Anda bisa kelihatan nih, barrel chest nih. Ya.
dadanya mengembang. Nah, ini funnel chest. Ini yang saya katakan tadi. Dia berusaha untuk narik nafas dalam sampai nih. Iganya, lihat iganya nggak nih? Nah, ini iganya itu sampai nekuk ke dalam. Ya, terutama pada saat dia nafas. Kemudian ini pigeon chest seperti dada burung katanya. Kenapa seperti dada burung? Kalau ini dadanya ketarik ke dalam dua-duanya. Kalau ini malah dadanya seperti memenjol keluar. Satu lagi adalah seperti ini. Pernah lihat seperti ini nggak? Kiposis. Ya, miring. Kalau miring begini berarti bentuk paru-parunya juga dia akan mengikuti. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan nafas. Ya, pada pasien seperti ini. Ya. Nah, ini adalah yang abnormal. Nah, ini kalau takipnu suaranya seperti ini, shallow breathing, shallow. Ya. Kemudian kalau brapdinu dia decrease, ya suara nafasnya. Pelan dia. Jadi gelombangnya pelan. Kalau Anda kan nafas kan seperti biasa kan. Nah, kalau apnu dia flat. Kalau Anda lihat itu kayak apnu tuh, kalau Anda lihat di monitor, kalau Anda lihat film-film atau flat begini, apnu itu udah nggak ada nafasnya. Ini yang suka akhirnya orang-orang mati, meninggal cepet-cepet, jeglek gitu. Ya, ini apnu. Ya. Nah, ini suara nafas. Nah, kalau ini hiper apnu. Jadi nafas. Nih, hipernu. Beda dengan bradipnu. Kalau brapdinu paham? Paham nggak bedanya? Kedengeran nggak suara ibu? Ya, kalau ini cepat hiper. Nah gitu, ya hiper. Nah, kusmaul itu pernafasannya dia cepat banget. Ya. Nah itu cepat banget, seperti orang kayak apa namanya kejar-kejar setan. Ya. Nah ini sinus tuk, pernafasannya cepat terlalu lambat. Iya, nggak bernafas tiba-tiba. Diam, tidak bernafas. Diam, nggak bernafas, gitu. Ini jenis-jenis suara nafas yang gangguan. Ya, dari mana kalian tahu? Kok ibu bisa tahu sih? Karena sering latihan, gitu. Ya, latihannya tidak usah harus Anda ke pasien, ya. Nanti Anda lihat di YouTube ada berbeda-beda suara nafas, Anda pelajari ya, ada beda suara nafas di YouTube. Oke, nah ini adalah gambarannya ya. Nah, ini Anda lakukan yang terakhir itu Anda lakukan pencatatan, ya, pencatatan berapa suara nafasnya, berapa ininya, lalu Anda tulis nama Anda siapa, nurse siapa ini di sini. Ini kan RN kalau orang luar, kalau kita nurse gitu ya. Siapa misalkan Amar Gifari nurse gitu ya. Tulis. Ini apa yang Anda tulis, pukul sekian, suara nafasnya ini kan shortness, suara nafasnya pendek, apa gitu. Paham nggak? Nah ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sistem kardiovaskuler? Nah, ini ada beberapa jenis-jenis penyakit ya. Kalau ini kayak gini, pleural effusion. Saya belum terlalu banyak ya, tapi ini Anda simpan. Karena Anda kan belum belajar penyakit, betul kan? Anda belum belajar penyakit tingkat 1. Nanti kalau Anda sudah belajar penyakit yang gangguan pernafasan, ini akan sangat penting. Ya, kalau pneumonia suara nafasnya kalau pakai stetoskop seperti apa gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sistem pernafasan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Sebelum kita masuk ke kardiovaskuler. Ya, saya Salsa Malasari dari Nurse A. Izin bertanya, pada misalnya pemeriksaan palpasi, kan ada pemeriksaan anterior dan posterior ya, Bu. Itu apakah ada kemungkinan perbedaan hasil, Ibu? Terima kasih. Anterior dengan posterior. Ya, anterior dengan posterior ya. Misalkan pada saat palpasi. Harusnya kalau Anda tadi Ibu katakan, kalau palpasi bisa jadi, ya. Kalau anterior yang Anda palpasi adalah yang Anda tekan, ya, Anda tekan-tekan adalah palpasi ya, bukan perkusi ya. Siapa tadi namanya? Iya, Elsa, Ibu. Nah, Elsa. Palpasi ya, Elsa, bukan perkusi. Kalau perkusi harusnya tidak ada perbedaan, karena yang kita perkusi adalah bukan tulang iganya, bukan kostaeknya. Yang kita perkusi apa tadi? Interkosta. Interkosta itu artinya iga, bahasa Indonesianya, bahasa medisnya adalah interkostae, kostae. Yang ada perkusi apa coba? Tadi Ibu sudah ngomong. Apakah tulangnya? Kostae itu tulang ya. Yang Anda perkusi apa tadi? Ruang kosong. Ruang kosongnya, space, namanya intercostal space, ICS. Intercostal space. Yang Anda perkusi adalah space-nya, ruang kosongnya antar itu.
Ya. Nah, kalau dia karena yang kita perkusi adalah space-nya, berarti space depan anterior sama posterior nggak ada berbeda. Karena kan bentuk tulang sama kan? Nggak mungkin bagian depan iganya panjang, yang bagian belakang iganya pendek, nggak. Kecuali kalau dia kecelakaan. Ya, dan yang dikenai adalah iga bagian depan. Oke. Tapi kalau misalkan palpasi itu kan kita hanya menekan. Yang kita palpasi apa sih? Kita mau mencari di sini ada benjolan atau tidak di dada. Dada depan ada benjolan atau tidak, ya. Ada nyeri atau tidak. Bisa jadi misalkan waktu Anda palpasi bagian depan, dada depan dia tidak ada nyeri. Begitu Anda palpasi dada belakang dia terasa nyeri. Ya. Atau benjolan. Bisa jadi di depan tidak ada benjolan, begitu di belakang ada benjolan. Bisa nggak? Nah, jadi kalau palpasi depan bisa beda dengan belakang. Tapi kalau perkusi, harusnya karena modelnya iganya itu adalah segaris ya, space-nya itu harusnya nggak berbeda. Ya, paham ya, Elsa? Baik, terima kasih, Ibu. Ada lagi? Oke, kita lanjut sekarang ke cardiovascular system. Ya, cardiovascular system di sini sama ya, ada anatomi, ya ada asesmennya, dan kita melihat penemuan-penemuan abnormal ya. Nah, kalau kita bicara, nah ini kita awali dengan anatomi. Nah, lihat nggak ini? Ini rongga dada kan? Betul ya? Bagus nih gambarnya nih. Ini adalah kostaeknya. Tahu ya, iganya ya. Nah, ini adalah ruangnya. Udah ada yang masuk. Ini namanya space-nya. Ya, tadi Elsa yang dikatakan space-nya ini ya. Berarti nanti yang ada perkusi itu ini, space-nya ini. Nah, space-nya ini kenapa bisa bunyi? Karena space-nya ini nempel dengan paru-paru. Lihat nggak? Paru-parunya nempel kan? Nah, paru-paru itu menempel di tulang iga depan dan tulang iga belakang. Ya, jadi paru-paru itu menempel tulang iga depan dan tulang iga belakang. Makanya kenapa di bagian posterior juga bisa Anda perkusi. Tapi coba Anda lihat jantung. Nah, ini jantung. Kelihatan nggak jantung nih? Kecil nih, di tengah-tengah nih. Ya, sedikit ke kanan. Nah, di depan kalian tuh kanan apa kiri? Ini posisinya adalah sebelah kiri, tapi dia sedikit ke kanan. Ya, ada sedikit ke kanan nih. Sedikit ke kanan. Tapi posisinya lebih banyak di sebelah kiri. Ya. Nah, ini dia tidak menempel lebih ke arah ke depan jantung itu dibandingkan ke belakang. Ya. Oke, nah ini kita tidak akan belajar ini lagi ya, karena ini sudah Anda pelajari di IBD. Nah, ini kalau lihat yang pompa jantung itu apa? Yang pompa jantung itu apa? Yang pompa jantung keluar itu daerah mana? Ventricle atau atrium? Ventricle, Bu. Ventricle. Ventricle mana? Ventricle mana? Ventricle kiri. Ventricle kiri, karena kan jantung ada di sebelah kiri. Ya. Jadi ventricle kiri, ya, ventricle kiri. Ya, Anda lihat ya. Nah, ini left kiri. Nah, ini nih lihat nggak nih, yang gendut ini nih tuh. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan tuh bagian sininya ini. Lihat kursor Ibu nggak? Yang sebelah kanan tuh ini sedikit. Tapi ini semua banyaknya sebelah kiri. Ya. Makanya kenapa nanti kalau Anda melakukan pengukuran tanda vital, sudah belajar tanda vital ya? Tensimeter, ya kan? Nah, kalau Anda melakukan pengukuran tanda vital, tensimeter, sphygmanometer, itu diletakkannya jangan di tangan kanan, jangan di lengan kanan, tapi di lengan kiri. Kenapa? Tensimeter itu kan untuk mengecek ini apa? Aliran darah jantung. Jangan kanan lah. Karena aliran darah jantung ada di sebelah mana tadi? Kiri gitu. Memang nanti dia akan mengalir ke seluruh tubuh, nggak ada kanan, nggak ada kiri, tetapi apa yang paling valid itu adalah memeriksa sebelah kiri. Paham ya? Oke ya. Oke. Nah ini sistem cardiac circulation-nya ya. Ini saya nggak akan bahas lagi ya, karena ini apa namanya Anda pelajari di IBD ya. Nah ini physiology of heart ya. Jadi bagaimana mekanisme kerja jantung ya. Ini juga nggak perlu saya pelajarin dari SMA. Anda pasti SMA IPA kan? Dari SMA udah belajar ini ya. Ini juga anatomisnya nih. Ada atrial systole, ada ventricular systole ya. Ini sudah Anda pelajari waktu kemarin ya, tekanan darah ya.
Ada sistol, ada diastol, betul kan? Sistol, diastol. Nah, ini mekanisme kerjanya. Ya, sistol, diastol. Diastol itu turun ke bawah, kalau sistol pas naik ke atas. Naik ke atas pada saat pemompaan, turun ke bawah pada saat istirahat. Naik ke atas pemompaan, turun ke bawah istirahat. Ya, jadi sistol dan diastol. Sistol itu angka tekanan darah yang di atasnya, kalau yang diastol itu yang di belakangnya, di bawahnya. Ya. Nah, ini juga vena-venanya. Kalau kita bicara soal sistem kardiovaskuler, pasti kita bicara soal pembuluh darah. Ya, karena jantung itu kan hubungannya pastinya hubungannya dengan pembuluh darah. Nah, ini sekarang yang kita kaji apa dulu? Ayo, siapa? Semua udah kan? Silakan. Pada jantung yang dikaji itu apa? Tadi kalau pada dada kan sudah dilihat katanya tadi pergerakan dadanya Bu, ada otot batu enggak? Kemudian pernafasannya, kemudian irama apa? Irama nafasnya itu cepat atau tidak, dalam atau tidak. Bentuk nafasnya, bentuk dadanya seperti apa. Nah, itu secara pengkajian. Inspeksi. Nah, sekarang kalau jantung secara inspeksi seperti apa? Ayo. Ayo, sudah Ibu kasih tugas untuk buat resume. Yang belum jawab. Yang belum jawab ya. Silakan, siapa nih? Izin menjawab, Ibu. Mhm. Saya Sabrina dari kelas 1 Banners. Oke. Yang dikaji itu bentuk rekodiumnya, Ibu. Bagian depan jantungnya. Mhm. Terus dilihat dadanya itu cekung atau cembung. Lalu denyut apeks jantung dan denyut nadinya. Cekung atau cembung itu lebih ke arah paru-paru, Mbak. Yang tadi ada gambarnya barrel chest, pigeon chest. Ya. Kalau jantung itu tidak sampai menyebabkan perubahan pada bentuk toraks. Paham ya? Kalau jantung itu sudah tidak terlalu kelihatan perubahan pada bentuk toraks. Yang menyebabkan perubahan pada bentuk toraks yang tadi ada gambarnya yang dadanya membesar gitu ya. Yang tadi menekuk seperti apa tuh namanya? Tadi yang bagian bawahnya menekuk nih seperti sorry. Nah, ini. Nah, kalau perubahan pada dada ini, nah, ini lebih ke arah dia gangguan pernafasan. Oke ya. Kenapa? Karena tadi paru itu paling banyak di dalam toraks. Nah, tapi kalau jantung, karena dia bendanya kecil dan dia adanya di depan, dia tidak sampai menyebabkan perubahan pada dinding dada. Ya, tetapi dia bisa menyebabkan perubahan pada pembuluh darah. Pembuluh darah mana yang ke jantung? Nah, vena ini nih. Pembuluh darah di sini kelihatannya gede-gede. Gitu. Ya, kan tadi Ibu katakan, karena jantung itu kan peredaran darah, berarti dia termasuk pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dekat dengan jantung kan di sini, jugular. Paham ya? Di sini. Jadi Anda bisa melihat di sini nih. Dia ini membesar. Kalau dia ada gangguan pada jantung ya, jadi alirannya itu ini, jadi dia di sini kelihatan membesar. Kalau Anda lihat videonya, biasanya pasiennya tiduran disuruh miring. Kemudian di center, di sini ada perubahan ini enggak, pembesaran. Di sini kan ada, makanya kalau Anda lihat orang suka periksa di sini kan, ini meninggal apa enggak ya, gitu kan? Nah, di sini nanti dia ininya pembuluh darahnya itu berdenyut-denyut. Nah, di sini gede di sini. Kalau dia punya gangguan jantung. Ya, yang dilihat adalah jugular. Distensi itu pembesaran vena jugular. Ya, itu jadi tidak terlalu berdampak terhadap bentuk dada. Kecuali kalau dia operasi jantung. Kalau operasi jantung pasti dibedah di bagian sini ya kan? Bagian tengah ya. Kalau operasi jantung pasti dibukanya di bagian tengah gitu. Ya, kelihatan. Ya, nah ini. Apalagi yang diinspeksi? Nah, jadi kalau pada jantung itu hanya inspeksi aja, ya. Inspeksi, ya, inspeksi bagian jantung. Nah, jadi Anda lihat di sini. Ya, tadi siapa namanya? Kang Sabila ya? Yang jawab siapa? Kang Sabila tadi? Menjawab Ibu Sabrina. Sabrina ya, Sabrina ya. Kalau perubahan bentuk dada itu lebih ke arah gangguan pernafasan atau gangguan jantung. Jadi tadi bilang. Sabrina? Perubahan bentuk dada lebih ke arah gangguan pernafasan apa jantung? Lebih ke arah pernafasan, Ibu. Pernafasan. Ya, kalau jantung itu tidak kelihatan di dada ya, Mbak Sabrina ya. Kelihatannya justru ada pembesaran vena jugularis.
Oke? Ya, baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, kemudian di sini ada palpasi. Nah, ini palpasi ya. Palpasi selain kamu lihat pakai mata di sini ya, kamu juga bisa raba. Nah, bisa raba di sini. Bisa raba di sini. Ya. Di sini. Sama kalau kalian melihat ini orangnya sudah meninggal atau belum ya, di sini Anda cek. Denyutannya di sini, arteri. Di sini ada vena, ada arteri di sini. Jadi Anda cek di sini. Nih, karotis ya, ini juga cek. Ya, itu dipalpasi. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini nih, ini yang di center, sorry ini. Lihat nggak nih senternya nih? Ya, center yang tadi saya katakan diinspeksi nih pakai center. Bu, kalau nggak pakai senter bisa nggak? Bisa saja, tetapi kalau senter itu kan memberikan cahaya, betul nggak? Kalau memberikan cahaya kan lebih terang, gitu. Jadi lebih kelihatan garis venanya lebih kelihatan. Ya, itu. Ya. Nah, selain itu dilakukan juga palpasi. Tadi kalau saya katakan palpasi adalah dipegang. Ya, dipegang. Palpasi itu kan menyentuh, menekan, dipegang. Nah, auskultasi juga, yang diauskultasi apa ini tadi nih? Sorry, karotis. Nah, diletakin di sini. Kedengeran, Bu? Kedengeran. Bunyinya denyutannya bleb kedengeran dari sini. Aliran darahnya ya. Ini. Namanya auskultasi karotid arteri karotis. Ya, yang suka dipegang-pegang ini, ya. Nah, ini inspeksinya. Kalau kita lihat, kita lihat ini, kalau tadi kita bicara paru, sekarang jantung. Jantung itu terbagi 3. Kalau tadi paru 5 kan, landmarknya. Di sini ada, di sini. Ya, di sini juga ada paru tadi. Kalau jantung hanya 3, bagian sini, sini. Ya, dan satu lagi bagian samping. Kenapa bagian samping? Karena ada aliran darah ke arah sini, terutama apikal. Ya, ini. Nah, palpasi, ya. Tadi selain palpasi yang arteri karotis, ini palpasi daerah di bawah intercostal space 5 di sini. Kalau perempuan dia harus dinaikkan sedikit ya payudaranya ya. Kalau laki-laki mudah. Pokoknya persis ini satu garis dengan puting. Tahu ya? Puting ini tarik garis lurus di sini intercostal space. Di sini Anda bisa merasakan denyutan jantung. Ya, Anda boleh menggunakan tangan ya atau Anda menggunakan stetoskop. Kalau dia punya penyakit jantung yang berat, itu Anda letakkan tangan Anda di sini, Anda letakkan tangan Anda di sini, itu akan terasa di sini, duk, di sini Anda. Nih, kalau dia punya penyakit jantung yang berat. Tapi kalau misalkan dia nggak punya penyakit jantung, bisa didengerin nggak, Bu? Bisa, tapi menggunakan stetoskop. Namanya apikal. Ya, bagian apikal. Apex bagian bawah. Ya, nah ini pakainya palpasi. Nah, sekarang perkusi. Apa yang diperkusi coba? Apa ya yang diperkusi? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Batas-batas jantung. Ya. Batas-batas jantung Anda perkusi. Tapi ingat, cara perkusinya itu bagaimana membedakan perkusinya jantung dengan perkusinya paru. Perkusi itu kan hanya bisa dilakukan di daerah yang kosong. Betul nggak tadi? Ya kan? Ruang. Nah, terus di mana jadinya bedanya? Kalau tadi paru kan gampang, Bu, karena kan semua rongga itu kan ada terisi paru. Nah, kalau jantung, saya balik lagi ya. Kalian nggak bingung ya, saya bolak-balik ya. Nggak bingung kan? Nah, ini. Anda bisa lakukan, kalau paru-paru kan Anda intercostal space di sini kan, betul ya? Nah, kalau jantung Anda bisa lakukan perkusi, tapi hanya pada daerah ini aja nih. Nah, lihat nggak? Jadi nggak sampai ke ujung-ujung sini. Sini. Ya, dia di intercostal space, tapi yang dekat dengan tengah. Ya, dekat dengan tengah nih. Di sini, di sini. Nah, atau di bagian tadi itu. Sampai bagian apex yang di bawah payudara.
Ini kalau kita lihat ini nih gambar aja ya. Di sini tuh yang paling ujung sini nih, itu letaknya persis di bawah puting payudara. Yang tadi ditunjukin itu loh, gambarnya yang ditunjukin. Paham nggak? Ngerti nggak? Ini daerah sini nih. Ya, itu persis di sininya tuh di bawahnya puting tadi. Ya, jadi kalau mau melakukan melakukan perkusi pada jantung, ya perkusinya daerah sini. Jangan sampai ke sana-sana, apalagi ke belakang, nggak nyambung. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Jangan liar. Soalnya sama-sama di toraks nih, sama-sama di dada, nanti bingung. Terus saya tanya, kamu mau perkusi apa? Bingung kamu. Perkusi apa ya, Bu? Kok ngeletakinnya begitu? Nah, ini saya katakan jantung itu tuh bagiannya sampai ke sini nih. Ini yang tadi bagian ujungnya itu berada di sini. Ya, makanya ini apikal, bagian ujung daripada jantung tadi, di sebelah kiri. Ya. Paham nggak? Perkusi. Paham nggak perkusi? Jadi di mana perkusinya? Di intercostal space yang sebelah mana? Ayo. Intercostal space yang sebelah mana? Bagian tengah ibu Ya. atau apex. Iya, ya sampai ke apex ya, sampai daerah sini nih, ini bisa diperkusin. Ya, oke. Nah ini sekarang auskultasi. Yang Anda auskultasi apa coba? Nah, Anda auskultasinya adalah auskultasi bunyi jantung. Tadi kalau auskultasi paru diletakkannya di mana aja stetoskopnya? Letakkannya di mana aja stetoskopnya? Halo? Kalau kita melakukan auskultasi daerah paru, stetoskopnya diletakkan di mana aja? Posisi stetoskopnya diletakkan di mana aja? Ayo. Izin menjawab, Ibu, di semua tempat selama itu di rongga dada. Tuh. Ya, bisa depan, bisa belakang ya, bisa posterior, bisa anterior. Tapi kalau jantung nggak bisa, Mbak, nggak bisa sembarang tempat. Ada lokasinya. Yang mana? Ya lokasi jantung. Tadi kan lokasi jantung kan segitu. Nah, sekarang kita lihat nih gambar. Nah, ini letaknya aja bisa di sini nih. Tuh, nih. Hanya daerah 1, 2, 3, 4. Kok nggak ada 4 ya? Mitral ya. Satu lagi di mana ya? Apex nih, harusnya ada 5. Nih. Letakinnya hanya di sini nih. Kanan kiri, kemudian di sini, lalu di sini. Nih, ini itu yang tadi ditunjuk ya, gambar orang ditunjuk. Ini karena ini dekat dengan apex ini tadi. Ya, lihat ya. Jadi kalau nanti Anda melihat dokter meletakkan stetoskopnya kok meletakkan stetoskopnya teratur ya, berarti itu untuk mendengarkan apa? Bunyi jantung. Ya, kalau tadi bunyi paru bisa diletakkan di semua tempat, tapi kalau bunyi jantung hanya pada lokasi jantung. 1, 2, garis lurus ya. Kanan dulu, kanan. Kenapa tadi kan Ibu katakan jantung kan ada sedikit ke kanan, kiri, semuanya lanjut ke kiri. Ya, karena jantung mayoritas di kiri, jadi semuanya ada di sebelah kiri. Paham nggak? Ya, di sini meletakkan, jadi beda ya, meletakkan stetoskop untuk sistem respiratori dengan sistem kardio berbeda. Ya, sudah? Nah, ini adalah bunyinya. Ini bunyinya, ya. Bunyi sistol, bunyi diastol, ya. Nah, ini. Ya, kok jadi nggak ada? Ya. Saya nggak ada kameranya ya, kok bisa nih? Ya, dan ini adalah normal itu, normal apa? Normal heart sound-nya, bunyinya sistol, diastol ya. Ada apa? Bunyi kedua dan bunyi ketiga ya. Nah, ini kalau ini harus dengan praktek ya, praktek pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya. Nah, ini coba baca nih, auscultation tips. Kalau pemeriksaan jantung paling sering itu menggunakan stetoskop.
Sama pemeriksaan paru juga paling sering menggunakan stetoskop. Ya lihat, konsentrasi katanya. Concentrate as you listen for its sound. Kamu mendengarkan apa? Tadi kan Ibu katakan, kalau Anda letakkan stetoskop di dada, itu ada 2 yang kedengeran. Apa sama apa tadi? Apa sama apa? Jantung dan paru-paru. Oh iya, jantung dan paru-paru. Sekarang kamu fokus dulu mau mendengarkan jantung apa mendengarkan paru-paru. Ya, makanya dikatakan di sini itu harus fokus dulu suara mana yang mau kamu dengerin. Ya. Ya, sudah kembali lagi sini. Ya, ini kemudian biasanya kalau dia mau mendengarkan suara nafas, pasiennya disuruh apa? Pasiennya disuruh apa? Kalau mendengarkan suara nafas, pasiennya disuruh apa biasanya? Tarik nafas, Ibu. Tarik nafas. Kalau mendengarkan suara jantung, perlu disuruh tarik nafas? Tidak. Nggak usah. Kan jantung nggak usah tarik nafas juga kedengeran dep 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 gitu. Kalau nafas kan ya. Nah, ini ya palpasi ya, ini yang diinspeksi ya. Oke, termasuk yang diinspeksi itu adalah kuku. Loh kok Bu, jantung tetapi kukunya yang diinspeksi. Ingat, inspeksi pada kuku ini termasuk menilai sistem kardiovaskuler. Kenapa? Karena di kuku ini kan darah perifer, betul ya? Kuku itu adalah pembuluh darah perifer dan ini ada hubungannya dengan jantung. Pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, Anda lihat ini kukunya cenderung dia warnanya lebih hitam atau biru. Ya, hitam. Dan dia bentuknya itu seperti kuku genderang atau kuku genderang apa namanya? Kukunya ini. Maaf, sudah. Sudah. Oke. Sebentar ya, sebentar deh, sebentar. Ya, maaf. Oke ya. Nah, ini pengkajian sistem vaskuler, inspeksi, palpasi. Tadi apa katanya? Kuku ya. Kuku jari sama kuku tangan. Kalau dia ada gangguan jantung, biasanya bentuknya seperti apa tadi Ibu bilang? Seperti apa? Warnanya agak gelap Ibu sama Terus? ada kebiruan. Terus bentuknya seperti apa? Kayak gendang, kayak genderang tahu. Jadi ininya kukunya ini dia nonjol. Kukunya itu seperti apa namanya? Nonjol. Jadi kukunya itu kayak genderang. Jadi kayak nonjol. Kalau Anda ujung begini, ya, Anda letakkan begini, kukunya kelihatan nggak saya nih? Ini dia kelihatan seperti menyentuh kuku sini sama kuku sini. Jadi modelnya seperti genderang. Ya, itu. Nah, ini adalah cara palpasinya daerah karotis, brachial, ya, seperti Anda mengecek nadi. Nah, ini semua adalah untuk mengecek arteri. Ya kan? Nadi ini ya, ini waktu itu sudah Anda pelajari di pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan nadi itu termasuk ada pemeriksaan kardiovaskuler, ya. Nah, ini. Nah, pada saat pemeriksaan nadi ini, nah ini juga di daerah kaki. Ya, daerah kaki di sebelah sini pemeriksaan nadi. Nadi atau arteri, arteri, ya. Anda bisa merabakan denyutan jantung daerah sini. Ya. Nah, kalau pada saat Anda merasakan denyutan, Anda bukan hanya menghitung saja berapa denyutannya, tetapi juga kedalamannya. Ya, kedalaman denyutannya ini ada 3, 4, 3, 2, 1. Kalau Anda lihat denyutannya itu lemah, ya seperti orang yang mau meninggal ya, denyutannya lemah, jadi nggak teraba itu loh, nggak teraba. Nah itu weak.
Kalau yang seperti kita, Anda, saya, kalau diraba denyutannya, entah di sini, entah di nadi, entah di sini, itu nilainya 2. Paham ya? Nah, kalau misalkan Anda rasakan denyutannya lebih cepat, nah, ini bisa 3 atau 4. Denyutan yang cepat yang seperti apa? Kalau Anda habis lari-lari, kan jantung, atau Anda habis dikejar-kejar. Ya, habis dikejar-kejar kan denyutan jantungnya kan cepat. Nah, itu. Ini bisa 3 atau 4. Tapi kalau yang seperti Anda lari-lari itu olahraga itu normal gitu ya. Terjadinya peningkatan denyutan itu karena memang Anda habis olahraga ya. Tapi kalau orang pasien penyakit jantung nggak olahraga pun denyutannya cepat gitu. Paham ya? Kalau orang dengan penyakit jantung. Ya. Anda bayangkan aja Anda kalau misalkan habis olahraga ngos-ngosan, denyutan jantung cepat. Capek nggak Anda? Capek nggak? Capek. Anda merasa capek, aduh, kok dadaku kok denyutannya cepat banget ya, Anda merasa capek. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau itu terjadi pada orang penyakit jantung. Dia nggak habis lari pun capek. Paham nggak maksud Ibu? Iya, karena denyutannya cepat. Kalau denyutannya cepat kan kita cenderung lebih capek. Anda bayangkan kalau Anda habis lari, bisa olahraga, kalau dia nggak olahraga pun denyutannya cepat. Ya, jadi lelah ya, makanya ada yang sering orang dengan penyakit jantung tuh pingsan ya karena itu tadi. Ya. Nah, ini adalah yang abnormal finding-nya ya, penemuannya abnormal. Sianosis, ini yang Ibu katakan sianosis tuh. Biru-biru ya. Peller itu pucat. Ya. Kemudian ini lihat di daerah nadi-nadi tadi ada bentuknya seperti edema. Edema itu bengkak nih, lihat nggak kakinya bengkak nih. Nah, itu. Ya. Terus nih kukunya ini yang saya katakan tadi, kukunya bentuknya seperti apa tadi? Genderang. Ya, warnanya keras gitu ya, rada-rada ketemen kukunya tadi. Baik kuku kaki maupun kuku tangan. Ya. Nah, ini tadi yang edema terjadi pembengkakan ya. Nah, caranya gimana? Kalau Anda tekan daerah kaki itu seperti nonjol. Itu terjadi tonjolan waktu Anda tekan. Gitu. Yang namanya edema. Kenapa begini? Berarti ada gangguan aliran darah. Gitu. Ya, ada penumpukan cairan yang menyebabkan aliran darahnya terganggu. Ya. Oke. Ini abnormal pulse. Abnormal pulse ya, tadi weak bounding. Ini yang Ibu katakan tadi ya. Nah, ini. Nah, ini adalah kalau kita mendengarkan menggunakan stetoskop. Nah, ini. Ya, menggunakan stetoskop. Kalau menggunakan stetoskop berarti Anda mendengarkan bunyi jantung. Ya, di mana bunyi jantung di 3-4 tadi ada katup mitral, stenosis, ya, itu 4 tempat tadi. Yang tadi ada gambarnya 4 tempat itu Anda dengarkan. 4 bunyi jantung. Nih, bunyi jantung keempat, bunyi jantung ketiga. Yang paling sering terganggu adalah bunyi jantung ketiga dan bunyi jantung keempat. Di mana, Bu? Nah, ini tadi. Kan di sini kan tempat bunyi jantung karena ini lokasi bunyi jantung. Lihat ya, lokasi bunyi jantung. Ya. Nah, ini yang banyak itu adalah terganggu di sini sama di sini. Ya, paling sering. Sorry. Ya, nah itu. Nah, ini adalah jenis-jenis bunyi jantung. Sorry. Ini jenis-jenis bunyi jantung yang terganggu nih, murmur. Murmur itu adalah gangguan pada bunyi jantung. Ya, Bu, bunyi murmur itu seperti apa? Anda ambil YouTube, Anda lihat, ketik murmur sound. Nanti akan kedengeran bunyi murmur seperti apa. Ya, Anda harus latihan mendengarkan. Harusnya bisa. Karena ini jelas kan. Kalau bunyi jantung kan dep 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 gitu kan, lap dap lap dap lap dap. Nah, ini lap dap lap dap lap dap gitu loh. Seperti ada buntutnya, ada buntutnya. Nah, itu bunyi murmur. Jadi ada beberapa jenis bunyi, ya. Nah, ini murmur, nah ini tuh. Ada apa namanya? Ada bunyi tambahan. Dep 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 dep. Nah, gitu. Ya. Nah, ini adalah arterial ulcer ya pada gangguan-gangguan pembuluh darah. Jadi arterinya itu membesar. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak?
Untuk jantung ada pertanyaan apa tidak? Jadi tugas Anda adalah Anda mendengarkan bunyi suara nafas abnormal, oke? Dan Anda mendengarkan bunyi suara jantung abnormal. Udah, Ibu. Makasih ya Pak ya. Anda mendengarkan suara nafas abnormal dan suara jantung abnormal. Oke? Itu tugas Anda. Ya, terutama nanti kalau lagi pemeriksaan fisik, demonstrasi, ini saya sampaikan nanti ke dosen yang mengajar, atau saya mengajar, saya nggak tahu, nanti tergantung Bu Ratna. Ya, ingat, ini khusus Anda mendengarkannya. Telinga Anda harus terlatih dengan bunyi suara nafas yang abnormal. Gimana caranya? Sebelum Anda mendengarkan bunyi suara nafas abnormal dan bunyi jantung yang abnormal, berarti Anda harus tahu dulu bunyi suara nafas yang normal dan suara jantung yang normal, betul nggak? Kalau bunyi suara jantung sama nafas saja yang normal aja nggak tahu, gimana data bahwa itu abnormal? Paham maksudnya, Bu? Paham ya? Cari dulu yang normalnya, tahu dulu bunyi suara nafas normal itu seperti apa. Tadi bunyi suara nafas normal aja ada 4. Karena bunyi suara nafas yang di sini akan berbeda dengan yang di sini, tadi kan? Lihat nggak? Akan berbeda dengan bronkofesikular, itu aja berbeda. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, terakhir ini adalah payudara dan aksila. Ya, khusus ini banyak ini untuk perempuan ya, karena sering pemeriksaan, terutama untuk pemeriksaan ada benjolan-benjolan, tumor ya, karena kanker payudara itu paling sering untuk perempuan ya. Kita secara cepat saja. Nah, ini breast, ini payudara ya. Untuk payudara, mohon maaf yang laki-laki ini untuk yang perempuan ya. Tapi tetap Anda harus belajar. Ya, ini payudara ya. Ini ada nipple nih, nipple kalau orang awam bilangnya puting ya. Kemudian ini ada lactulus, yang ini kalau ada ASI pada ibu hamil ini semuanya berisi ASI nih. Nah, ya. Ini berisi ASI sehingga itu pada saat bayinya minum itu nanti dia akan keluar. Ya. Nah, ini bentuk payudaranya ya. Ini ada nih? Pembentukannya, granul-granulnya di sini. Nah, kalau ada tumor, biasanya di sini ada yang membesar. Tumor tuh ya, tumor kanker di sini membesar gitu. Ya, granulnya ini ada yang membesar. Ya. Ini kalau dari samping ya, ada lobus-lobusnya. Nah, lihat nih. Payudara wanita, kenapa breast dan aksila, atau aksila ya, bawah ketiak ya. Payudara itu baik laki atau perempuan, terutama wanita ya. Ini dia itu bukan hanya di sekitar sini aja, tapi dia sampai ke bawah ketiak loh. Ya, ini bentuknya ini nih. Ya. Ini maskelnya ini, ya, ini tuh sampai ke bawah ketiak. Paham ya? Makanya kenapa kalau pada pasien dengan infeksi payudara atau dengan tumor payudara atau kanker payudara, itu biasanya di bagian ketiaknya itu ada benjolan. Ya, di bagian ketiaknya itu ada benjolan. Jadi ingat, kalau Anda bicara soal payudara, bukan hanya payudaranya aja, tapi juga sampai ke bawah ketiak. Ya. Terutama biasanya mendeteksi ini. Makanya kalau dokter ya, atau Anda harus, kita nggak bicara dokter. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan payudara wanita, jangan hanya pada payudaranya aja, paham ya, sampai kemana? Sampai memeriksa di bawah ketiak, ya, karena itu jalurnya begitu. Ya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan payudara ya. Ini pada umur berapa 8 tahun. Kalau hamil dia lebih besar tuh. Kalau pada sesudah hamil dia lebih turun. Kenapa ini besar? Karena ini berisi itu tadi ASI. Ya, ini pada masa usia 12 sampai 13 tahun. Nah, ini seperti kalian nih remaja. Nah, ini kalau sudah after menopause, sesudah menopause pada lansia ya seperti saya ini sudah seperti ini posisi bentuknya. Jadi dia lebih turun. Ya, nah ini. Nah, cara memeriksanya seperti ini kalau memeriksa payudara. Jadi tangannya diletakin ke atas. Ya, tangannya diletakin ke atas, lalu periksa. Anda periksa, tekan-tekan nih, yang ditekan jangan ujungnya, yang ditekan ininya nih. Nah, tekan. Ya. Dan ini semua perempuan yang sudah selesai, yang sudah mulai dapat menstruasi, ya, termasuk ya seperti usia saya gitu ya, yang sudah melahirkan, itu diwajibkan pada saat mandi lakukanlah pemeriksaan payudara sendiri. Sadari, periksa payudara sendiri. Kenapa? Kita mendeteksi kemungkinan adanya
tumor. Paham ya? Kita mendeteksi kemungkinan ada tumor. Ya. Jadi caranya gimana kalau Anda mandi, ya Anda tangan Anda angkat lalu Anda periksa sampai ke payudara. Nah, gini. Itu caranya, jangan cuma di sini-sini doang, tangannya angkat kanan dan kiri. Ya. Ini. Ya. Jadi mulai dari sekarang sudah namanya sadari, periksa payudara sendiri. Ya, untuk mendeteksi kemungkinan adanya apa tadi? Tumor atau kanker payudara. Ya. Nah, ini inspeksi. Tadi kalau inspeksi kita lihat bentuk payudaranya. Ya, tadi bentuk payudaranya dari mulai kecil sampai lansia ya yang sudah menopause itu berbeda bentuknya. Nah, ini palpasi ya, lakukan palpasi, breast palpasi, area nipple ya. Nah, ini palpasinya itu ini nih, palpasi itu daerahnya 4. Jadi kalau Anda melakukan palpasi, Anda melakukan di 4 area, mulai dari ketiak, lalu bagian kuadran atas, kemudian kuadran dalam, ini kuadran luar atas, kuadran dalam atas, kuadran bawah ya, dalam, kuadran bawah luar. Ya, ini 4 ini. Ya, ini ada berapa orang nih yang perempuan nih? Lakukan ya, mulai dari sekarang lakukan di rumah cara pemeriksaannya. Letakkan tangan Anda di 4 kuadran ini. Mulai dari sini ya, kemudian sini, jadi 4 kuadran. Ya, nah itu. Ya, oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini caranya nih, dokter memeriksa tuh ya. Nah, ini yang dikatakan kanker. Anda lihat nih, kanker payudara nih, di sini nih. Nih, ada benjolan di sini dia. Lama-lama payudaranya akan menjadi semakin besar karena ada benjolan. Kesian ya, yang kena kanker payudara tuh. Biasanya payudaranya dipotong, mastektomi. Jadi payudaranya nggak ada. Payudaranya nggak ada maksudnya untuk memotong kankernya ini supaya tidak menjalar kemana-mana. Ya, ini kalau dia sudah masif, Anda lihat itu kankernya ini menyebarnya bukan hanya di sini, tapi ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini lihat nih. Dia menyebarnya kemana-mana. Jadi semuanya ini bentuknya sudah kena ini sampai ke sini. Ini daerah-daerah ini semuanya terisi dengan tumor. Tumornya melebar. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Terlalu cepat nggak saya tadi? Nggak ya? Masih bisa terima ya? Bisa terima nggak? Terlalu cepat atau enggak? Halo? Saya terlalu cepat nggak tadi? Tidak, Ibu. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari kelas A, kelas B? Untuk kanker, untuk tumor payudara, bukan hanya pada perempuan saja ya. Jangan nanti si Naso, si Amar bilang, wah saya nggak ada kayak sama. Ya, hanya bentuknya kalau perempuan itu karena dia lebih menonjol, lebih besar payudaranya. Kalau laki-laki lebih tipis. Tapi apakah ada tadi yang kayak tadi? Ada juga. Jadi laki-laki juga sama mulai dari sini. Dan ada beberapa kejadian yang laki-laki menderita kanker payudara ya, Anda tahu juga ya, Anda ya. Ya, walaupun itu paling sering pada wanita, karena kanker payudara berhubungan dengan hormon. Hormon apa? Hormon wanita. Tapi bukan berarti laki-laki juga tidak ada tendensinya ke situ. Ya. Saya pernah mendapatkan laki-laki dengan kanker payudara, tapi dia kanker sekunder. Maksudnya, kankernya itu bukan di payudara sebenarnya. Dia ada kanker di mana lokasinya, dan kankernya itu menyebar, salah satunya ke daerah payudara laki-laki tersebut penyebarannya. Sehingga payudaranya laki-laki itu seperti menjendol ke depan seperti perempuan, tapi isinya bukan apa, isinya itu tumornya gitu loh. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, ya saya minta supaya resumenya dikirim ke saya ya. Bentuknya itu si pen, tolong si pen masukkan dalam satu folder. Folder kelas A, folder kelas B. Di dalam folder itu ada file masing-masing kalian, ya tulis namanya ya. Bikin resumenya. Ya, resume itu dikumpulkan. Oke ya? Siap? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon videonya ditonton. Ya, kita tidak punya waktu lagi untuk menonton video ya.
Mohon videonya ditonton karena videonya cukup lama, sekitar 20 menit ya. Ya. Nanti pada pertemuan berikutnya atau pada saat laboratorium saya akan minta kalian untuk mendemonstrasikan lebih dahulu sebelum diajarkan. Ya. Demonstrasi dulu sebelum diajarkan. Demonstrasinya gimana, Bu? Ya kamu kan sudah nonton videonya, lihatlah videonya. Paham? Paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian.